wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kesempatan dalu menika dengan izin Allah, curahan nikmatnya serta maunanya, kita alhamdulillah dipertemukan di tempat yang mulia ini, musola yang penuh dengan kenangan nggih. Alhamdulillah, setelah radi lami mboten kepanggih jenengan ya, alhamdulillah wonten kesempatan bulan Dzulqa'dah menika kula lan jenengan sedaya dimudahkan dening Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan ngaji bareng di tempat yang mulia menika. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat menika supados kula lan jenengan saged terus beribadah, bertakarrub, menghambakan diri dumateng Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan terus tersampaikan juga tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, beserta kaum muslimin yang terus mengamalkan sunnah-sunnahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan dalu menika kita badhe nglanjutaken napa ingkang sampun kita bahas di pembahasan yang lalu nggih dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Samangke kita badhe bahas poin yang ke-72 nggih menika bab al-ihsanu ilal birrul fajir, berbuat baik nggih, berbuat baik dumateng tiyang sing baik sing sae, ugi berbuat baik dumateng tiyang sing boten sae. Jamaah ingkang dimuliakan dening Allah, saderenge kita waos napa ingkang disebutaken dening Imam Bukhari, perlu kita sumrapi bilih Allah Subhanahu wa taala menika sangat cinta lan remen dumateng tiang-tiang sing berbuat kesaenan. Kula ulangi malih, bilih Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai tiang-tiang sing berbuat kebaikan. Misal Allah Subhanahu wa taala nate ndhawuhaken teng surat kalih nggih, surat Al-Baqarah ayat 195. Allah taala ngendika, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa aksinu innallaha yuhibbul muhsinin. Teng ayat menika surat Al-Baqarah 195 Allah ndhawuhaken wa anfiqu fi sabilillah, dan belanjakanlah, infakkanlah harta ingkang kalian punya fi sabilillah, di jalan Allah. Dados teng menika ayat perintah ingkang pertama Allah merentahaken dumateng kula jenengan untuk infak. Lah menawi kula jenengan sumrapi bilih teng Islam banyak sekali jalan-jalan kebaikan, termasuk jalan-jalan untuk menginfakkan harta, baik untuk perbaikan musola, perawatan musola, infak untuk menyantuni anak yatim, janda tua, orang-orang miskin.
Bahkan ini kesempatan bagi kita, karena kita sekarang di pertengahan Dzulqa'dah, saged dipersiapkan untuk berkurban. Nggih jamaah. Pun asal pinten mriki? Sapine pinten? Wedhuse pinten? Jamaah. Dereng update nggih. Dados menawi saged teng bulan Dzulqa'dah pun persiapan. Kersane mangke di bulan Dzulhijjah, tanggal 10 Dzulhijjah kula njenengan saged napa? Berkorban. Pun hanya mangan sate tok. Nek mangan sate tumbas teng warung gulai sate saged. Tapi nek berkorban. Niki mbutuhaken napa? Harta. Lah harta kula njenengan menawi didamel udhiyah, damel kurban niki termasuk membelanjakan harta di jalan Allah. Artinya kembali juga kepada kita. Kita infakkan ya harta kita sebagiannya, tapi itu kemudian perolehannya untuk kita. Dan jalan-jalan kebaikan banyak. Sebagaimana yang juga kita tahu ada jalan-jalan dengan harta. Dan ini kesempatan memang bagi orang-orang yang punya harta. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Allah mengatakan, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Jadi kula jenengan boten angsal menjadikan diri kula jenengan iki napa? Dalam kebinasaan, kehancuran. Termasuk kula jenengan boten angsal menawi enggak ada jiwa, badan yang sehat, terus kita jadikan badan ini terkena penyakit dan yang lain-lainnya. Makanya sesuatu yang memudaratkan tubuh itu harus dihindari. Sesuatu yang nanti menjadikan kita terkena penyakit berat harus kita hindari. Ya, karena itu kita seolah-olah membinasakan diri kita sendiri. Nah, ini jamaah. Kalau dari hal-hal yang haram jelas, minum khamr itu masya Allah membinasakan diri. Meskipun sebagian orang menikmati, pakai ganja, pakai putau, heroin, kokain dan semacamnya, itu bisa membinasakan. Bahkan tidak sedikit gara-gara oplosan, kenapa? Modiar, ya, ada nggak cerita? Nah, gara-gara oplosan, modiar, meninggal, wal iyadu billah. Niki jamaah. Padahal sing halal kathah. Susu halal eco, minum madu, kasih air anget, masya Allah. Kopi, masya Allah, macam-macam kopi nih, sampai ada kopi luwak barang, eco, tapi wonten mawon tiyang sing minum napa, sing membinasakan dirinya, sing lebih dahsyat minum racun, ya, wal iyadu billah. Kemudian jamaah Allah dawaken, niki poin kita. Wa ahsinu, maka berbuat baiklah kalian. Berbuat baiklah kalian. Dan perbuatan baik itu masya Allah begitu banyak jemaah. Baik itu berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada saudara, teman, banyak sekali cabangnya perbuatan baik. Kenapa Allah perintahkan kita berbuat baik? Innallaha yuhibbul muhsinin. Keranten Allah Subhanahu wa taala mencintai cinten tiang-tiang sing berbuat baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niki diantara ayat yang Allah sebutaken. Taib. Ayat yang kedua, kersane semakin mantap nih. Karena banyak ayat. Kula mungkin beberapa saja kita ambil. Nomor kali ayatipun teng surat ketiga. Surat Al-Imran ayat 133 dan 134. Allah nyebutaken tentang bilih Allah remen cinta nggih jazakallahu khair dumateng tiang-tiang sing berbuat baik.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala menyeru teng ayat menika. Ya napa dawuh Allah? Wasari'u, bersegeralah dan bersegeralah, cepet-cepetanlah. Menuju apa cepet-cepetan itu? Ila maghfiratin, menuju ampunan. Mir rabbikum, ya, yang datang dari Rabb kalian. Terus bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. Kemudian wa jannatin, bersegeralah menuju surga. Yang mana Allah katakan surga menika arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapakah surga itu? Uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Terus Allah nyebutakan ciri orang yang bertakwa, dan ini bagian dari kebaikan. Sing nomor setunggal, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Nggih menika tiang-tiang sing suka berinfak, suka sedekah di waktu senang, di waktu lapang, di waktu mari panen nggih, di waktu mari ngambil ATM, napa melih? Di waktu mari panen dodol pitik royoan, duwe akeh nggih, infak. Ya, cair kathah soalnya. Infak. Ya. Ugi di waktu susah, di waktu sumpek sempit, tanggal tuwek nggih, dompetnya rada tipis, tetep napa infak. Dadose infake niku istiqomah, mboten hanya nenggo tanggal gangsal menawi tiyang pabrikan nggih. Iki kula jenengan napa tanggal pinten? Ustaz kira sing dijagakno menawi beliau tiap hari soalnya panen pitik nggih. Maka tiap hari sedekahnya, ndak menunggu waktu luang, waktu sempit, ndak. Jadi tiang-tiang sing bersedekah di waktu lapang, di waktu sempit, niki sing nomor setunggal. Sing nomor kali jamaah termasuk kebaikan nggih menika tiang-tiang sing wal kadhiminal ghaidha. Tiang-tiang sing saged nahan marah. Sakjane marah niku saged tapi ditahan. Tapi niki ngapunten nggih, senes marah karena Allah lho nggih. Jadi menawi ngeten, menawi kalau sebabnya karena Allah marahnya boleh. Contoh, ada anak nggak sholat, meneng mawon jenengan nggak boleh, harus marah karena Allah. Ketika ada anak, mohon maaf, ketika dia harus puasa nggak puasa, kita marah boleh nggak? Boleh. Masa kita tahan? Ya kita nasihati. Tapi di sini marah ketika ada pemicu kita untuk marah, tapi kita nggak marah, kita tahan. Contoh, jenengan naik sepeda, ditubruk tukang buri. Jenengan naik sepeda, terus ditabrak dari belakang. Itu yang terdolimi kita, mboten? Iya. Sepeda kita ditabrak kan? Bisa marah enggak? Bisa marah apa memang harus marah? Otomatis kita akan marah karena sepeda kita ditubruk. Tapi tatkala kita menahan marah, ini bagus. Kita mampu marah, tapi kita tahan. Karena ingat, kadang orang marah itu perkataannya jelek. Kenapa? Karena yang disakiti hanya dirinya atau sepedanya. Tapi beda kalau yang didolimi agama atau kehormatan nabinya, maka nggak boleh diam.
Kalau bahasa kita, sepedaku ditubruk gak apa-apa, gak marah. Tapi Al-Quran diinjak-injak, Islam dihina, boleh gak marah? Ya harus ada marah di situ. Marahnya karena Allah lah. Ini jamaah, ada pemicu bisa marah tapi dia nggak marah. Contoh, jenengan tidak melakukan istri jenengan wedang, kok terlalu pahit, marah nggak? Ibu-ibu, nah, pas ngaji soalnya kepahitan kayak duit jare. Atau jenengan tidak melakukan kopi, keliru uyah, wayahe gula keliru uyah, asin apa manis? Jenengan seruput ae, digiyetno ae, ngelak soalnya seruput wasin pol. Niku sakit marah mboten? Pasti kan sakit marah. Tapi dia bilang, sayang, kopimu luar biasa, ganok tunggale. Kenapa? Wasin maksudnya. Padahal bisa marah, ada pemicu marah. Tapi saya yakin istri saya nggak sengaja. Betul jemaah? Apakah sengaja istri dengan ngasih garam? Mboten mungkin. Kalau sengaja terlalu, nemen nih berarti. Ada pemicu marah, tapi dia nggak marah, dia memaafkan itu, dia nggak melakukannya. Ini jemaah. Kondisi inilah kadang yang kita sering lupa. Ada pemicu-pemicu marah, tapi kita kemudian marah sungguhan. Afina anin nas, tiang-tiang sing suka memaafkan kesalahan orang. Dan niki mboten nunggu Ramadan. Sering kula ulang-ulang teng mriki. Keranten niki memang berat. Makanya sahabat Uqbah ibni Amir nate minta wejangan dumateng Nabi. Nabi, tolong jenengan nyukani kula ilmu sing manfaat lawis. Amal sing sae. Disebutaken 3 jemaah. Wabot kabeh niki. Saya yakin jenengan sambatan kok. Nggih. Nomor setunggal. Napa niku? Silman qata'aka. Sambung orang yang memutus silaturahim denganmu. Sambung orang yang memutus silaturahim. Coba, jenengan gak ada derek, gak tahu nyambangi jenengan. Kira-kira jenengan nyambangi? Jemaah, jenengan gak ada saudara, gak pernah nyambangi jenengan, ujuk-ujuk jenengan ke sana. Bisa ngoten? Hebat jenengan ya. Jadi dia mutus rahim, kita sambung. Ini hebat, ini masya Allah. Makanya berat. Nomor kali, wa'fu man dolamaka, maafkan orang yang mendolimi kamu. Masya Allah, wabut nih. Orang yang mendolimi kita maafkan. Abot betul. Jenengan ngutangi kula duit 500.000, terus kula minggat, tidak bayar, ya napa kira-kira? Paling kita angkat tangan, ya Allah, mudah-mudahan celoko. Nggih, kita doakan jelek ada. Berat memaafkan orang. Apalagi hubungannya dengan kadang mohon maaf uang. Ini rawan sekali. Tapi memang kalau kita mampu memaafkan monggo. Apalagi memang orang itu perlu dimaafkan. Tapi ada kalanya memang orang itu kok sangat terlalu. Maka kita boleh mohon maaf minta keadilan. Artinya kita laporkan mungkin ke Pak RT, ke Pak RW, ke Pak Lurah, atau mungkin ke kepolisian karena memang sudah terlalu. Kalau dibiarkan dimaafkan terus tambah nemen, tambah jadi, maka kadang boleh kita seperti itu. Sing nomor 3 terus Nabi dumateng sahabat Uqbah bin Amir napa niku? Wa'ti man haramaka. Lomanlah kamu, sukalah memberi kamu kepada orang yang pelit kepadamu. Jadi orang itu pelit kepada kita, kita tetap ngasih dia. Ya apa kira-kira? Punya tetangga, nggak pernah ngasih sama sekali. Ridho aja loh, nggak ngasih napa-napa, bahkan nggak nyambangin jenengan ridho aja. Manggai padahal paling napa? Wadah, bahkan manggain yang latar sampean misalkan.
nggak pernah kecipratan mangga, tapi dengan tetap ngasih sesuatu kepada dia. Inilah hebat, inilah manusia pilihan. Makanya kemudian Allah menutup apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Apa contohnya tadi? Mudah memaafkan, menahan marah, suka infak di waktu lapang maupun susah. Semua ini kebaikan dan ini berat, tapi Allah akan mencintainya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menawi Allah sampun mencintai seorang hamba, tidak akan mungkin Allah akan melemparkan hamba itu ke api neraka. Bahkan menawi Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah memanggil malaikat Jibril, wahai Jibril, cintailah dia karena aku mencintainya. Maka malaikat Jibril pun mencintai dia. Tidak hanya itu, dalam hadis Bukhari Muslim itu disebutkan, akhirnya malaikat Jibril menyeru, yunadi fis sama, menyeru penduduk langit agar penduduk langit mencintai orang itu. Akhirnya semua penduduk langit mencintai orang tersebut. Inilah yang kita inginkan jamaah. Kita hidup di dunia ini, memang kita beribadah dan berusaha untuk senantiasa melakukan itu. Maka di antara amalan-amalan yang membuat Allah cinta kepada kita adalah berbuat kebaikan. Dan ketika kita berbuat baik, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Maka hal di atas termasuk perbuatan baik, infak, menahan marah, suka memaafkan, dan mohon maaf, infak pun enggak hanya waktu senang, waktu susah pun apa? Tetap berinfak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih tegas dalam surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat 13. Allah mengatakan, "Fa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin." Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Setelah menyebutkan kita disuruh untuk memaafkan, Allah menyebutkan apa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Apa yang dimaksud di sini? Napa jamaah? Mudah memaafkan. Mudah memaafkan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menawi kula jenengan ingin menjadi kekasihnya Allah, ingin menjadi orang-orang yang dicintai Allah, mari kita berbuat baik. Poin pertama yang ingin saya sampaikan, mari kita berbuat baik terhadap Allah sebelum terhadap manusia. Apa yang dimaksud berbuat baik kepada Allah? Yaitu mari kita ikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah. Mari kita tauhidkan Allah. Jenengan mungkin pernah mendengar bagaimana Nabi ketika membonceng Abdullah bin Abbas ketika itu masih kecil. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya gulam, ikhfadillaha yakfadka." Wahai gulam, wahai anak, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Mungkin ada yang bertanya, ngapain Allah dijaga? Kan Allah maha perkasa, maha kuasa, maha kuat, kok dijaga? Itu kalau kita memahami seperti security jaga pabrik ya. Tapi yang dimaksud menjaga Allah, menjaga hak-haknya. Sebagaimana hadis yang sahih ketika satu sahabat Nabi ditanya oleh Nabi, "Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, tahu enggak apa hak Allah yang harus ditunaikan hambanya? Ma haqqullah ala ibad." Apa haknya Allah yang harus ditunaikan hambanya? Apa jemaah? Kata sahabat Mu'ad, "Allahu wa rasuluhu a'lam."
Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi menyatakan haknya Allah yang harus ditunaikan hambanya, ayya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah itu hendaknya diibadahi dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Lah, dari sini jemaah, kalau kula jenengan ingin terkategorikan orang yang berbuat baik kepada Allah, terhadap Allah, maka mari kita ikhlaskan ibadah kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala tatkala berbicara tentang daging kurban di surat Al-Hajj ayat 37, Allah mengatakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhul taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Kata Allah, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak bisa mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus tatkala kula jenengan beribadah, termasuk nanti berkorban, ikhlas karena Allah, itulah yang akan mengundang cintanya Allah. Makanya kita nggak boleh tatkala kita beribadah kita selewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk dosa yang paling besar. Ya, dosa yang paling besar apa? Asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid inilah memang yang Allah perintahkan kepada para nabi untuk didakwakan kepada umatnya. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut taghut. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kula jenengan berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita. Apalagi misalkan apabila kula jenengan terbiasa berbuat baik, qadarullah suatu saat kita nggak bisa berbuat baik seperti yang ketika sehat, maka akan tetap ditulis pahala seperti sehat. Contoh, jenengan waktu sehat sholat jamaah, jenengan waktu di rumah sholat jamaah, qadarullah suatu saat jenengan sakit, akhirnya sholat di mana? Di rumah. Jenengan biasanya sholat di masjid jamaah, tapi pas sakit sholat di rumah. Pas bepergian sholat di mana? Di dalam kendaraan, jangan di atas ya. Paham? Di dalam kendaraan. Kalau di atas mungkin jenengan jatuh ya. Apa kata Nabi? Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seorang hamba sakit atau dia safar, akan ditulis baginya pahala seperti dia melakukan di waktu sehat dan mukim. Ini jamaah, inilah kasih sayang Allah. Kula jenengan istiqomah sholat subuh jamaah, istiqomah sholat maghrib jamaah di musola, di masjid. Qadarullah telung dino masuk rumah sakit punten niku umum Pasuruan, otomatis sholatnya di mana? Di atas kasur. Menawi jenengan biasa jamaah, meskipun anda sholat di atas kasur sendiri, terhitung sholat napa? Jamaah. Ketika kebaikan kita istiqomahkan, ketika kesainan kita istiqomahkan. Semanten ugi jenengan biasa sholat jamaah, qadarullah jenengan harus pergi ke Jakarta, akhirnya sholat duhur asar di dalam kereta, di jamak di dalam kereta atau bis lebih panjang. Maka ketika jenengan sholat sendiri di atas, bukan di atas ya, di dalam kereta di dalam kereta jenengan akan tertulis pahala sholat jamaah. Nikilah indahnya napa kula jenengan menawi
istiqomah dalam kebaikan, dan ini rahmatnya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk di antara kebaikan menawi kula jenengan ngikuti Rasulullah. Ya, termasuk kebaikan kita menawi kula jenengan ittiba kepada Nabi. Dados kula jenengan menawi ingin dianggap orang sing baik, mungguhe Gusti Allah, kedah kula jenengan ittiba Nabi. Meskipun kadang sebagian orang nggak suka. Oh, dolan mari ngaji, beda. Wajahe, rambutnya sing janggute beda. Ya. Terus sepatune, celonoe beda. Maka kita niki boten pados ridhone menungso, tapi kula njenengan pados ridhone Gusti Allah. Kadang menawi kula njenengan ngamalaken petunjuk Allah dan sunnah Rasulullah, kadang wonten tiyang sing boten ridho, niku pasti. Sebaliknya menawi kula njenengan cari ridhonya manusia, belum tentu Allah ridho. Milih pundi? Allah ridho apa menungso ridho? Tentu yang kita utamakan cari ridhonya Allah. Cuma kadang biasanipun tantangane berat. Napa melih sing boten biasa. Oh, bendino salat jamaah dadi kiai bae. Masyaallah. Loh, sarunge gak tau ngelembreh. Terus di atas mata kaki terus. Masya Allah. Ya, karena ada hadis-hadis yang menyuruh untuk itu. Ada perintah-perintah yang seperti itu. Bahkan jenengan kalau bahas masalah wudu, Nabi itu ketika wudu membasuh wajah, menyela-nyelai jenggotnya. Bahkan satu riwayat mengambil air dengan tangan kanan terus dimasukkan ke bawah jenggot. Ini artinya apa? Nabi itu berjenggot. Kalau ada orang tidak menyukai, seolah-olah tidak menyukai, atau belum tahu hadis tentang menyela-nyelai jenggot, berarti jadi orang sekarang, wah, tamas yai kurang jauh, ngelencere kurang ado, ya, ilmunya hanya sebatas itu. Jadi bab wudu itu para ulama membahas apa? Menyela-nyelai jenggot bagi jenggotnya yang banyak. Kalau yang tipis nggak perlu dicela-celai, nggak perlu. Yang jenggotnya tebal disela-selai, atau ngambil air ditaruh di bawahnya gini. Itu Nabi lakukan. Dan kita sendiri dulu ketika masih kecil dan tumbuh dewasa belum pernah dengar hadis itu kan. Tapi setelah semakin ngaji ada hadisnya. Apa berarti? Isyaratnya Nabi itu berjenggot. Itu kenapa Nabi nyela-nyelai jenggotnya? Kalau nggak berjenggot ngapain disela-selai? Kan gitu logikanya. Tapi enaknya nggak punya jenggot, apa? Kelincip terus ya. Lah kadang ini untuk ittiba jamaah. Ittiba itu mencontoh, meniru. Lah kadang kita ketika mengamalkan itu saya mikir-mikir, kok kira-kira bojoku seneng kan enggak ya? Loh, kok mikir bojo? Kalau memang itu Nabi contohkan, Nabi perintahkan, insya Allah pasti ada kebaikan. Perkara nanti istri perlu dirayu. Coba jangan tambahi belanjaan lah, setuju nanti ya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian termasuk di antara berbuat baik adalah ketika dengan Allah sudah, dengan nabinya sudah, yaitu dengan manusia. Nah, saya berikan contoh. Di antara berbuat baik kepada manusia adalah mohon maaf, monggo tatkala kita interaksi dengan manusia dengan bahasa yang mereka fahami, yang lemah lembut. Jadi bahasa yang mereka fahami yang lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan menyuruh kepada kita, wa qulu linnasi husna. Al-Baqarah ayat 83. Wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Siapapun kula jenengan menawi wonten tiyang sing interaksi kali kula jenengan kata-katai sae,
lemah lembut, remen mboten? Remen mboten? Jenengan pados mantu, setunggale kata-kata halus lembut, setunggale kasar, terus rada elek, milih sing pundi jenengan? Pados mantu. Pasti pados sing lemah lembut. Niki jamaah. Lah, semanten ugi. Nah, mungkin jenengan update juga. Para dai, orang-orang yang menyeru kebaikan. Di antara pesan Syekh Dr. Al-Khumais Daurah Batu kemarin selesai kan? Kan ada 5 itu. Salah satunya apa? Arifku, lemah lembut. Jadi kelemah lembutan itu sangat penting. Interaksi dengan manusia dengan kelembutan penting. Makanya kita nggak boleh jadi orang yang apa? Kaku, kasar, dan seterusnya. Bisa sebenarnya, cuma kita hilangkan, kita perangi itu untuk mencari apa? Keridhaan Allah. Karena tidaklah sesuatu itu dihiasi dengan lemah lembut, pasti akan menghiasinya. Tapi kalau hilang itu, maka akan hilang. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akan sangat senang kalau ada bapak anaknya berlemah lembut kepadanya. Alangkah senangnya suami kalau punya istri yang tutur katanya apa? Lemah lembut. Alangkah bahagianya seorang bapak bila punya cucu yang lemah lembut. Alangkah senangnya juga mungkin morotuwo ya, menawi punya mantu lemah lembut. Di samping lemah lembut ngamplopi terus ya. Masya Allah. Saya yakin siapapun kita akan senang. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, menjadikan kita tatkala berkata baik, lemah lembut, ini butuh napa ilmu. Karena kadang kula njenengan ini terpengaruh lingkungan dan kebiasaan. Nggih mboten? Terpengaruh lingkungan dan kebiasaan. Kalau orang biasanya kumpul dengan orang-orang yang agak-agak suka berkata kasar, pasti akan ikut juga kata-kata kasar. Kalau orang suka bergaul dengan orang-orang yang suka, mohon maaf nggih, meso jadi wong Jawa nggih, paham meso jamaah. Maka akan ikut, baik itu kebun binatang dan yang lainnya. Tapi menawi tiyang niku suka bergaul, suka interaksi dengan orang-orang yang baik, yang keluar ada apa? Ungkapan-ungkapan yang baik. Paling tidak kalimat thayyibah, napa istighfar, napa tasbih, napa tahmid, napa tahlil, napa takbir. Pun tik saged wonten napa pun? Nah ya. Kula ikhlas kok. Salam mawon nggih. Pun dados niku jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ungkapan itu, ucapan itu sangat berpengaruh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk apa? Wa qulu linnasi husna. Berkatalah yang baik kepada manusia. Maka tidak heran Nabi alaihi salatu wasallam pun mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Dan ini sering sudah kita mendengarnya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada poin yang menarik. Siapa saja orang yang memperbaiki amalnya, hubungannya dengan Allah, namun dengan manusia jelek, maka ini orang yang enggak baik. Jadi saya ulang, mari kita jadi orang yang hubungan kita dengan Allah baik, juga dengan manusia itu baik. Hablum minallah sae, hablum minanas ugi nggih sae. Pun hanya satu sisi. Wonten tiyang wapi salate, Qur'ane ngewes, tapi nang tangga enggak nyopo. Nang tangga ndak nyopo. Wonten mboten mriki? Angkat tangan coba. Angkat tangan pundi tiyange? Ayo. Niku tiyang sing elek. Elek niku. Kenapa? Wonten tangga gak disapa. Padahal Nabi dawuhaken wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Tidak dianggap beriman demi Allah. Demi Allah enggak dianggap beriman dengan iman yang sempurna. Maka sahabat berkata, "Kila man ya Rasulullah?" Siapa itu ya Rasulullah?
kok ada orang nggak dianggap beriman yang sempurna? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya merasa tidak aman karena keburukan dia. Allahu Akbar. Ada dia tanggoe was-was, pitike hilang, kembangnya hilang. Ini bahaya ini. Salate wapi, posoe sae, tapi tadi juga napa? Nah, itu biasanya ada. Jadi ini STMJ. Napa jemaah? STMJ. Dalam artian salat terus, maksiat jalan. Bukan sujudul madu jahil ya. Salate jalan terus, maksiate jalan. Justru yang diambil tanggoe dhewe. Atau enggak nyopo, enggak tegur sapa. Guyu mboten. Kalau bahasa teng Quran niku abasa wa tawalla. Paham abasa wa tawalla? Bermuka masam terus mengos. Enggak noleh blas. Kepethuk singitan. Waliyadu billah. Niki tiyang mboten sae, ngapunten. Meskipun salate jare wong Jawa pol 5 waktune jos. Muakadae 12 rakaat top marko top. Salatul lail, witir, jos. Puasa sunnah Senin Kamis istiqomah. Tapi nang tonggo enggak nyopo. Bahaya nih. Nabi nate ndawakan tidak halal seorang mukmin enggak menegur sapa mukmin yang lainnya lebih dari 3 hari. Luwe Ustaz sak tahun enggak nyopo jan. Kok mek 3 dino ya apa iki? Ya tambah nemen to iki. Wong tanggoe muslim. Tanggoe muslim kecuali ya memang tanggo sing beda istilahnya. Meskipun beda tetap ada hak tetangga jemaah. Nah niki sing kedah kula jenengan perhatikan. Ngapunten. Kadang kula jenengan bertetangga lebih banyak didolimi kita itu kadang. Betul. Buktinya kita ingin tenang, suasana baik, musik masuk rumah kita. Nggak tahu kalau di Nganglang ini ya. Nggak ada kan? Sama. Kita ingin nyantai, musik pagi musik, siang musik, sore musik, bengi wayangan. Masya Allah. Kita kan didolimi itu berarti kan? Tapi apa? Kita mengalah, kita memaafkan, kita nggak nyaingi merotal dikit, no ya. Pengajian di kita kendak. Kenapa? Karena kita pun menjaga perasaan tetangga. Nah, kita monggo. Saya kali Gusti Allah, ugi saya kali sinten tetangga kita. Kita adzan dulu jamaah. Kersane sambil diperbaiki monggo. Muadzin. Wallahu a'lam bishawab. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. 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 Allah Akbar, Allah Akbar.
La ilaha illallah. Sallallahu Allahumma rabbah wa tamma wa salatul qaimah ati Muhammad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya tutup dengan dua hadis jamaah. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya, hadis yang sahih. Ketika sahabat Abu Hurairah berkata, "Ya Rasulullah," oh ini sahabat Abu Hurairah yang menceritakan. Sahabat yang lain yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, fulanah tudkaru min kasrati sholatiha wa siyamiha wa shadaqatiha." Ya Rasul, ada seorang fulanah, wanita ya Rasul, terkenal ya, sholatnya luar biasa, terkenal sedekahnya luar biasa, terkenal puasanya luar biasa. Stop lah, sholatnya jos, berarti 5 waktu beres, posoe Ramadan beres, puasa sunnah dilakukan. Tetapi walakinnaha tu'dhi zironaha bilisaniha, dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi? Hiya finnar, dia diancam neraka. Lihat, solate, posoe, sedekai seolah-olah apa? Nggak manfaat. Kenapa? Karena dia suka nyakiti tetangga. Lah, napa melih sing disakiti tiyang sepuh, napa melih sing gak disapa sinten? Tiyang sepuh. Jadi hari-hari ini kita jumpai kadang ada anak niku napa gak nyopo ambek wong tua, gara-gara wong tua jarene gak adil ngedom warisan. Gitu. Bapak iku lho ya apa sih? Aku kok gak padha ambek liyane. Lho, akhirnya gak disapa makne dulur-dulure. Saya bacakan hadis ini terakhir pun. Niki bahaya. Gara-gara harta gak nyopo bapak ibu misalkan. Amr ibni Murrah al-Juhani berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah." Tunggal titen wonten tiyang jaler nemoni Nabi. Faqala, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ara'aita idza shallaitu shalawatil khamsi." Nabi, Rasul, dos pundi menurut jenengan menawi kula sampun salat 5 waktu. Wa sumtu Ramadan, kula nggih pun poso Ramadan. Wa adaitu zakah, kula nggih sampun zakat. Wa hajjtul baita, lan kula sampun haji. Lihat, 4 amalan yang mulia. Tik kula jenengan telu tok sian. Salat pun sami nggih, sampun kan? Baik. Poso Ramadan pun sampun kan? Zakat sampun. Haji pundi sing sampun angkat tangan? Oh, dereng kan? Umroh masalah. Niki 4. Nabi dos pundi kula niki? Kula pun salat. Kula pun poso. Kula pun infak, zakat maksudnya. Kula sampun haji. Fama dzali, apa yang saya dapat kalau sudah amal seperti itu? Apa kata Nabi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Man fa'ala dzalik kana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassolihin." Siapa orang yang mengamalkan tadi, salat 5 waktunya beres, Ramadannya puasanya beres, zakatnya beres, hajinya sudah, dia akan dikumpulkan bersama ma'an nabiyyin, para nabi, siddiqin, orang-orang yang jujur, suhada, orang-orang yang mati syahid, dan solihin, orang yang soleh. Illa ayya'uk ya'ibqa walidayhi, kecuali kalau dia durhaka sama orang tuanya. Lihat, kecuali kalau dia durhaka sama orang tuanya. Makanya orang kalau berani sama orang tua, jelek sama orang tua, nggak enak uripe. Nggih. Terus mboten. Niki kula bela bapak niki nggih. Belani kula. Iya, nggak akan enak hidupnya. Cuma kadang saking sayangnya bapak sik ndongakno kadang. Padahal bapaknya disakiti. Di sini apa? Amale jos wis haji barang jamaah. Akan bisa masuk surga kecuali apa? Durhaka sama orang tua.
Lah mohon maaf kadang wonten juga ambek teman-temane Masya Allah sume ngebosi ambek wong tua ini gak nyopo gara-gara apa bau? Warisan gitu? Gara-gara warisan benci ambek wong tua ini gak nyopo ambek wong tua ini gak nyopo lali kalau biyen saumur-umur napa panjang nggih diingoni dinafkahi di sekolah akan di kuliah no saiki gara-gara barang setitik sak pojoke sawah iki saem ya Ustaz misalkan akhirnya nggak nyopot yang sepuh waliyadzubillah. Inilah fitnah jamaah. Memang kadang dengan harta semua orang gelap mata karena harta akhirnya dulur putus dengan harta kadang hubungan nasab pisah justru orang lain yang nggak ada nasab nggak ada apa jadi teman dan akrab kadang waliyadzubillah. Pun mugi-mugi kula jenengan termasuk orang-orang yang berbuat baik tidak hanya baik terhadap Allah, terhadap Nabi, juga baik terhadap sesama manusia, lebih-lebih orang terdekat kita. Siapa? Orang tua, anak istri kita, Pak Le, Bule, Pak D, dan yang seterusnya. Rahim kita misalnya. Nanti juga termasuk orang lain dan tetangga-tetangga kita. Jadi kalau kita punya saudara seiman, Masya Allah harus kita jaga. Meskipun kita juga menjaga dengan saudara seiman yang lain, tapi kalau ada saudara yang seiman, harus kita jaga hubungan itu. Perkara dia dolimi kita, jangan dibalas dengan kedoliman. Mungkin podo ae malah nggih. Kalau dia berbuat dolim, kita tetap berbuat baik. Itulah memang yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menolong kita dan memberikan petunjuknya kepada kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ini mungkin edisi perdana setelah libur panjang, baik Ramadan, Syawal ya kita nggak bisa ke sini karena ada udzur. Makanya ke depan kalau mau menjadwalkan saya ketika Ramadan harus jauh-jauh dulu ya ke DCN tempat yang lain karena kalau Ramadan itu bisa banyak buka bersama. Nah, mohon maaf kemarin saya nggak bisa karena sudah diambil orang lain sehingga nggak bisa. Demikian kita akhiri dari saya dan mungkin ada yang bertanya, monggo. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Itu kalau menghadap kiblat, kalau kendaraan maka tidak menghadap kiblat gimana? Baik. Kalau kita melihat praktek Nabi SAW, Nabi itu kalau naik kendaraan waktu itu bukan Innova, bukan Avanza, bukan Agya ya. Hanya himar, keledai, maka beliau kata sholat wajib itu enggak turun dari kalau sholat wajib beliau turun dari kendaraan terus menghadap kiblat sholatnya. Tapi kalau sholat sunnah beliau di atas kendaraan. Tapi kalau kita turun ditinggal ya. Antum naik kereta turun dulu sholat ditinggal jenengan. Maka bagaimana solusinya? Maka fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Kalau kita tahu arah kiblat, kita sholatnya menghadap kiblat. Kalau memang memungkinkan, atau nggak memungkinkan, pas takbiratul ihram saja menghadap kiblat, terus kita duduk sesuai dengan tempat duduk kita. Yang enak kalau jenengan ke Jakarta, enak. Ke Solo, ke Jogja, kenapa? Iya. Tapi kalau jenengan ke Banyuwangi, kembali membelakangi kiblat. Maka cari kiblat dulu, takbir, terus duduk. Nggak bisa Ustadz, karena mungkin nggak memungkinkan. Maka kita duduk menghadap kemanapun monggo. Karena kalau nggak mampu, fattaqullaha mastata'tum. Tapi kalau mampu, pas takbiratul ihram saja, monggo. Ya, tapi kalau mampu semuanya lebih baik. Jadi sholatnya menghadap kiblat. Jadi keretoe melaku ngetan sampai ngadep ngulon kalau ada. Tapi kan sulit. Nah, sehingga fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Seperti itu yang penting kita cari dulu kiblatnya. Terus kalau memang bisa silakan, kalau nggak bisa ya sudah. Sesuai dengan arah kendaraan. Wallahu alam bisawab. Nggih, jazakallahu khair. Untuk mulai cekap nggih. Karena perdana saya kira mungkin ini cukup bagi kami dan mohon maaf sekiranya apa yang kita sampaikan kurang berkenan di manah jenengan atau mungkin kami
waktu Syawal enggak kesini nggih ngapunten, enggak jare wong Jawa enggak unjung-unjung nggih. Mohon maaf. Maka tidak ada salahnya sebagaimana para salaf itu 6 bulan setelah Ramadan berdoa terus. Apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal kami, amal jenengan selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dan insya Allah kita akan sambung di bulan depan insya Allah nggih. Bulan depan mudah-mudahan Allah mudahkan dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semua yang benar jamaah datang dari Allah dan kebenaran itu ucapan Rasulullah. Apabila ada yang salah, yang kurang, itu terbatasnya kami dan godaan dari setan dan kita istighfar kepada Allah. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.